Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam kuliah berkaitan dengan proses pengukuran. Ini sudah pernah kita bahas, tapi kita coba susun lagi dengan lebih baik ya. Nah, tentu dalam hal ini proses pengukuran adalah proses pengukuran kuantitatif, sebagaimana materi yang sudah kita bahas setelah UTS. Nah, dalam proses pengukuran itu sendiri ada dua pendekatan gitu ya, kuantitatif maupun kualitatif. Ada tiga pembeda dalam pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Pertama, antara penentuan waktu pengukuran gitu ya. Kalau kualitatif itu pengukuran dilakukan sewaktu fase pengumpulan data. Sedangkan kalau kuantitatif, ini maksudnya di sini persiapan ya, persiapan pengukuran. Persiapan pengukuran dilakukan pada tahap persiapan, jadi sebelum pengumpulan data kalau kuantitatif. Kemudian yang kedua, untuk kualitatif bentuk datanya biasanya beragam ya. Bisa data, angka, bisa kata-kata, bisa gambar, bisa visual dan sebagainya. Sedangkan kalau kuantitatif itu biasanya menggunakan teknik angka gitu ya. Datanya bisa hanya berupa data numerik. Jadi apapun model datanya akan dicoba dipaksa untuk masuk ke data numerik. Kemudian cara mengumpulkan konsep dengan data, kalau dari kualitatif itu konsep memang direnungkan dari awal, tetapi terus dikembangkan seiring dengan berjalannya waktu saat data dikumpulkan. Jadi tidak saklek gitu, bisa berubah sewaktu-waktu. Sedangkan penelitian kuantitatif, konsep direnungkan dan dipersiapkan sebelum pengumpulan data dilakukan. Nah, itu adalah perbedaan antara pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Tentu ini memberikan dampak yang berbeda ya. Kalau di penelitian kualitatif kita cenderung ya untuk melakukan pengukuran itu pada saat pengumpulan data. Sedangkan kalau kuantitatif, pengukuran dilakukan pada saat tahap perencanaan. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menjelaskan atau menetapkan pengukuran itu. Karena kita membutuhkan waktu pada saat kita turun ke lapangan, kita melihat data, kita cari lagi bagaimana penelitian terdahulu atau ada konsep-konsep yang nyambung atau enggak, kemudian kita kembali lagi kumpulan data dan seterusnya. Sedangkan di penelitian kuantitatif itu relatif langsung karena kita sudah merencanakan di awal. Nah, kemudian dalam proses pengukuran itu ada tiga hal dalam kuantitatif ya, ada konstruk, ada ukuran, dan ada kemampuan mengenal hal yang kita cari. Contoh, ketika kita bicara proses kita ingin mengukur sesuatu, maka kita harus tahu dulu konstruknya. Nah, konstruknya apa? Misalnya gelas ini ya, mug ini. Nah, mug ini konstruknya berarti adalah gelas. Lalu ukurannya apa? Bisa ukuran tinggi, bisa ukuran panjang, lebar, atau bisa ukuran berapa ini diameternya gitu kan. Ada ukurannya kalau dalam pengukuran. Kalau benda-benda yang sifatnya jelas, tapi kalau benda-benda ilmu sosial yang sifatnya tidak konkret, maka kita harus memberikan definisi yang jelas. Pertama, misalnya kalau konteksnya semangat ya, kita ingin mengukur sesuatu berkaitan dengan semangat mahasiswa di era pandemi ini, maka kita harus memberikan definisi dulu semangat itu apa. Konstruknya adalah semangat, atau variabelnya adalah semangat, atau bendanya, konstruksinya adalah semangat. Lalu bagaimana cara mengukur semangat itu? Kalau tadi mug bisa diukur dengan mudah ya. Kalau dengan mug kan kita bisa dengan mudah nih, diameternya, panjang, tinggi, isinya, volume gitu kita bisa tahu. Tapi kalau kita bicara ilmu sosial, kita bisa mengukur dengan tepat. Beberapa pengukuran bisa digunakan untuk mengukur semangat, antara lain misalnya persepsi dosen tentang semangat mahasiswa, persepsi mahasiswa tentang semangat mereka sendiri, atau pengukuran lain yang secara teoritis itu dibenarkan. Terakhir adalah kemampuan. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, maka hal yang perlu kita miliki kemampuan itu adalah kemampuan menurunkan dari konstruk tadi, kemudian bisa diukur. Itu tampaknya mudah, tapi bukan suatu hal yang mudah. Jadi itu adalah kemampuan yang harus dimiliki. Dan kemampuan kita itu dalam menurunkan dari sebuah konstruk menjadi ukuran yang bisa diukur, itu bisa diperkaya dengan cara mencari bacaan-bacaan atau jurnal tentang pengukuran. Dalam hal ini misalnya pengukuran tentang semangat mahasiswa.
Oke, jadi itu 3 hal yang penting dalam proses pengukuran ya, antara Anda bisa menjelaskan konstruknya dengan tepat, Anda bisa menyusun ukuran berdasarkan konstruk yang Anda susun, dan terakhir Anda memiliki kemampuan untuk menjabarkan dari konstruk tadi ke dalam ukuran yang tepat. Berikutnya konseptualisasi dan operasionalisasi. Nah, pengukuran adalah proses untuk menghubungkan antara konsep yang tidak terlihat, ya, konsep yang abstrak tadi, dengan ukuran yang jelas, ukuran-ukuran yang bisa diukur dengan angka, terutama kalau dalam penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, sebelum kita bisa mengukur sebuah penelitian, kita harus menyusun konseptualisasi yang jelas dulu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita menyusun pengukuran dari penelitian yang kita kerjakan, kita paham betul definisinya apa. Nah, konseptualisasi di sini dapat diartikan sebagai proses mengembangkan definisi konseptual yang jelas, teliti, dan sistematis untuk ide atau konsep yang sifatnya abstrak. Tadi contohnya misalnya semangat ya, itu kan harus kita definisikan dulu semangat itu apa, gitu, konsepnya apa. Nah, dari konseptualisasi tadi kemudian kita definisikan, kita beri nama definisi konseptual. Apa itu definisi yang cermat dan sistematis untuk suatu konsep yang ditulis secara eksplisit. Contohnya misalnya, ketika Anda ingin menjelaskan semangat, Anda coba konseptualisasi, dipikirkan dulu. Setelah dipikirkan baru ditulis. Oh, semangat adalah bla bla bla. Itu nama dari definisi konseptual. Nanti di bawah kita akan coba contohnya ya. Kemudian berikutnya operasionalisasi. Setelah kita memiliki konsep yang jelas, maka kita harus susun menjadi operasionalisasi dari konsep-konsep tadi. Kalau Anda lihat di skripsi-skripsi, ada itu namanya definisi konseptual dan definisi operasional gitu ya. Nah, sekarang definisi konsep operasional itu secara definisi dapat diartikan sebagai proses pemindahan dari definisi konseptual suatu konstruk kepada aktivitas pengukuran tertentu yang memungkinkan peneliti mengamatinya secara empiris, yaitu dinamakan operasionalisasi. Jadi kalau tadi semangat itu didefinisikan sesuatu yang mendorong seseorang misalnya, maka ini diturunkan lagi menjadi sesuatu yang lebih terukur. Sesuatu yang mendorong seseorang melakukan sesuatu diukur dalam persepsi mahasiswa. Jadi itu operasionalisasi dari sebuah konsep semangat mahasiswa tadi. Nah, tentu operasionalisasi itu tidak hanya bisa dipikir saja, tapi juga harus dijelaskan secara tertulis. Makanya kemudian ada definisi operasional. Nah, kalau kita lihat kemudian hubungan antara konseptualisasi, konstruk yang abstrak sampai dengan indikator itu bisa digambarkan seperti yang ada di depan gitu ya. Kalau Anda lihat di sini dengan mudah kita bisa lihat ya di sini. Di sini misalnya kita sebut ini variabel independen, variabel dependen ya. Variabel independen adalah variabel yang bebas. Kemudian ada variabel dependen, variabel yang terikat gitu ya. Kemudian kita susun konstruk abstraknya. Tadi misalnya semangat. Nah, hubungan keduanya disebut dengan hipotesis, bukan hipotetis ya. Hipotesis. Kemudian kita turunkan menjadi konseptualisasi seperti apa, kemudian muncul definisi konseptual, konseptualisasi seperti apa, muncul definisi konseptual. Di tahap ini adalah masih tahap tingkat teoritis, jadi kita harus mencari bacaan secara teoritis yang mendukung konseptualisasi kita. Berikutnya ada operasionalisasi, indikator atau ukuran, konseptualisasi, indikator atau ukurannya. Di sini mulai tingkat operasional dan di sini tingkat empiris. Jadi kalau Anda tanya kuesioner ada di mana? Kuesioner itu ada di tingkat empiris dan di indikator atau ukuran. Misalnya Anda kemarin sudah berhasil membuat kuesioner untuk mata kuliah tertentu. Nah, itu berarti sudah sampai tahapan tingkat empiris gitu ya. Berikutnya ini contoh ya. Contoh kalau misalnya kita bicara tentang kaitan antara konseptualisasi, konseptualisasi di sini konstruk awalnya ya, lingkungan kerja profesional dan tingkat moral guru. Kemudian di sini konseptualisasi variabel, di sini operasionalisasi variabel, sampai kemudian dari tingkat teoritis, operasional sampai tingkat empiris. Ini bisa Anda lihatlah di sini ya, bagaimana mendeskripsikan mulai dari tingkat teoritis, tingkat operasional, dan tingkat empiris. Ini penting dalam penelitian karena kadang-kadang ketika kita melakukan analisis penelitian kuantitatif, kesalahan terbesar kita adalah ketika kita menyusun
konseptualisasi, operasionalisasi, dan indikator yang berhubungan. Ketika kita menyusun itu secara serampangan, maka kita akan sulit menarik kesimpulan dari hasil indikator yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, berikutnya ini hanya mengulang dari kuliah kita sebelumnya berkaitan dengan reliabilitas dan validitas. Nah, reliabilitas itu sebetulnya adalah indikator atau pengukuran dalam sebuah penelitian yang melihat apakah indikator yang kita pilih itu bisa diandalkan atau konsisten dari ukuran suatu variabel. Ada 3 jenis reliabilitas. Apakah reliabilitas stabil, ya? Apakah ukuran memberikan jawaban yang sama dalam kurun waktu yang berbeda? Reliabilitas terwakili, apakah ukuran memberikan jawaban yang sama untuk kelompok yang berbeda? Dan yang paling sering digunakan adalah reliabilitas seimbang. Apakah ukuran yang memiliki berbagai indikator itu mengukur hal yang konsisten terhadap variabel yang sama? Itu namanya reliabilitas seimbang. Untuk mengukurnya, kita menggunakan pengukuran reliabilitas yang sangat terkenal dan sangat sering digunakan, dinamakan dengan Cronbach alpha. Ya, nanti ketika kita coba pengukuran kita akan lihat itu. Jadi reliabilitas seimbang itu menjelaskan bahwa apakah ukuran yang kita susun itu konsisten dalam seluruh indikator yang berbeda. Kemudian untuk meningkatkan reliabilitas kita bisa menggunakan berbagai cara, antara lain misalnya mengkonseptualisasi konstruk secara jelas. Jadi tadi variabel atau konstruk-konstruk yang coba Anda hubungkan tadi dikonsepkan dengan jelas, didefinisikan dengan jelas, sehingga Anda mendapatkan indikator yang lebih konsisten. Kemudian menggunakan tingkat pengukuran yang tepat. Nah, kita mau pakai tingkat pengukuran apa? Apakah kita pakai skala atau kita pakai indeks, sehingga kita bisa pasti. Menggunakan indikator yang majemuk. Jadi untuk majemuk ya, bukan majemuk. Jadi ketika Anda menyusun sebuah pertanyaan, tidak hanya terdiri satu variabel, tidak hanya terdiri satu pertanyaan atau satu indikator, tapi juga terdiri dari berbagai pertanyaan yang mengukur variabel yang sama, sehingga kita bisa lihat apakah ada reliabilitas dalam pengukuran tersebut. Yang terakhir menggunakan pilot study. Jadi sebelum instrumen itu digunakan untuk penelitian yang sesungguhnya, maka harus digunakan penelitian kecil-kecilan dulu untuk mengukur apakah kira-kira instrumen yang kita susun itu sudah betul-betul bisa konsisten dalam berbagai kesempatan. Nah, konsep berikutnya adalah validitas. Jadi validitas itu seberapa baik kesesuaian indikator empiris dengan definisi konseptual dan dari konstruk yang seharusnya diukur oleh indikator tersebut. Jadi kalau tadi reliabilitas itu bicara kemampuan diandalkan atau konsistensi, ya. Kalau validitas itu kesesuaian antara indikator yang kita susun dengan konsep yang kita kembangkan. Ada berbagai jenis. Ada validitas wajah, itu indikator disusun dengan sesuai dengan komunitas ilmiah. Ini paling mudah dicari ya, karena kalau kita menyusun validitas ini berarti kita cukup melihat di jurnal-jurnal apakah pengukuran yang kita kembangkan sudah sesuai dengan pengukuran-pengukuran sebelumnya. Kemudian validitas isi atau konten itu meyakinkan bahwa indikator yang kita susun sudah mewakili seluruh aspek konseptual. Jadi konsepnya apakah sudah benar-benar ada. Misalnya tadi semangat, berarti semangat harus kita turunkan jadi operasionalisasi dan semuanya diukur dengan benar. Misalnya semangat itu berarti bangun pagi itu termasuk semangat, atau misalnya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu itu semangat dan sebagainya. Jadi semua variabel dalam semua aspek dalam variabel yang kita kembangkan itu terpenuhi dan terukur, itu dapat diukur. Kemudian berikutnya validasi kriteria. Nah, indikator dibandingkan dengan indikator lain yang sudah terbukti akurat. Jadi kita punya ukuran baru nih misalnya. Misalnya kita ingin mengukur kecerdasan. Oleh karena itu, karena ukuran kecerdasan baru yang kita susun itu sama sekali baru, maka kita coba bandingkan ukuran baru kita itu dengan IQ. Atau misalnya ukuran untuk masuk UNS gitu ya, tingkat seleksi masuk UNS itu ada ukuran tersendiri. Nah, seleksi masuk itu harus dibandingkan dulu dengan kemampuan lain, misalnya TPA, IQ dan sebagainya, untuk mengukur apakah indikator yang disusun baru tadi memiliki validitas kriteria. Dan terakhir adalah validitas konstruk, yaitu menjelaskan apakah indikatornya cukup valid atau konsisten dalam penyusunannya.
Nah, ini adalah gambar dari masing-masing validitas. Jadi kalau validitas wajah itu face validity adalah construct, itu bagaimana kesesuaian antara construct dengan ukuran. Di situ melibatkan komunitas ilmiah ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ini. Kemudian kalau validitas konten tuh kita coba konstruk, apakah sudah semua ukurannya itu sama dengan konstruknya. Jadi kalau di sini ada 3 aspek dari konstruk itu, apakah 3 aspek itu sudah diukur betul. Kemudian validitas kriteria itu ada 2 ya, disebut dengan validitas prediktif atau validitas serentak gitu ya. Kemudian ada konstruk, itu sudah ada ukurannya. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang lain, dan ketika dia bisa mengukur masa depan disebut dengan validitas prediktif gitu ya, bisa memprediksi perilaku di masa depan. Atau validitas serentak, jadi kita bandingkan dengan ukuran yang ada. Jadi contohnya misalnya kita bandingkan antara TPA dengan yang lain. Kemudian kalau validitas prediktif, berarti kita memprediksi apakah kemudian dengan hasil perilaku seperti ini mahasiswa itu akan bisa lulus atau tidak. Terakhir, validitas konstruk, ini yang banyak digunakan juga dalam penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pemodelan ya. Itu bisa dibagi menjadi 2, konvergen atau diskriminan. Nah, validitas konstruk ini menguji apakah indikator-indikator yang ada dalam variabel yang kita kembangkan itu memang konsisten satu sama lain. Misalnya kalau konvergen, berarti indikator-indikator tadi cenderung membentuk satu bagian yang sama. Jadi ketika kita hitung tuh membentuk satu bagian yang sama. Kalau diskriminan itu 2. Jadi meyakinkan bahwa indikator yang kita susun itu mengelompok pada satu kelompok yang sama dan memisah pada kelompok yang dianggap berbeda. Misalnya begini, kita ingin mengukur tentang kita ingin mengukur tentang kualitas pelayanan. Nah, ketika kita ingin mengukur tentang kualitas pelayanan, kita ingin mengukur kepuasan publik gitu ya. Kita punya 10 indikator kepuasan publik. Oke, kita masukkan semua 10 kepuasan publik itu. Tapi di sisi lain kita juga susun 5 indikator yang mengukur ketidakpuasan publik. Nah, ketika 10 indikator tadi memang terkumpul pada satu titik di kepuasan publik dan bersifat negatif terhadap ketidakpuasan publik, maka 10 indikator ini dianggap betul-betul mengukur hal yang valid secara diskriminan validity. Nah, hal-hal ini penting ketika nanti Anda mengukur menggunakan berbagai pendekatan pengukuran kuantitatif yang sifatnya bivariat atau lebih ya. Karena kita ingin tahu apakah indikator-indikator itu betul-betul mengumpul di tempat yang sama atau tidak, apakah yang mengumpul di tempat yang sama itu bertentangan dengan konsep yang sebaliknya atau tidak. Kalau itu tidak, berarti dianggap tidak valid. Nah, berkaitan dengan reliabilitas dan validitas tadi, saya juga mengulang materi ini ya, kita sudah pernah bahas ini sebelumnya. Kalau kita bandingkan reliabilitas dan validitas mana yang lebih penting, kita bisa memiliki sebuah kondisi di mana indikator itu reliable tapi tidak valid. Ya. Tapi juga kita bisa memiliki kondisi di mana validitasnya baik itu, tapi sangat jarang kalau validitas baik reliabilitasnya rendah. Yang sering muncul adalah 3 komponen ini. Ini yang paling jelek ya, reliabilitasnya jelek, rendah, reliabilitas tinggi ditunjukkan dengan reliabilitas rendah ditunjukkan dengan jawaban yang tidak menumpuk pada satu titik ya, tersebar, dan validitasnya rendah ditunjukkan dari hasil yang nggak pernah terkena pada titik tengah ini, sasaran yang sempurna ini ya. Nah, kalau ini reliabilitasnya tinggi. Jadi semua orang sudah menjawab hal yang sama, tetapi nggak ada yang sampai ke tengah, itu nggak valid. Yang terakhir, reliabilitas tinggi dan validitas tinggi. Nah, ini yang paling baik ya, semuanya mengumpul di tengah dan bisa menjawab pertanyaan yang tepat. Nah, itu adalah pengantar dari proses pengukuran dalam penelitian kuantitatif. Ini sebagai pengayah saja, waktu itu sudah kita bahas. Barangkali kalau ada pertanyaan dan komentar lanjutan bisa dijelaskan di sepada. Baik, saya akhiri dulu untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali.